Perkenankan saya memaparkan pandangan-pandangan ini yang sifatnya catatan kecil saja dari sudut perkotaan yang berkelanjutan. Memang dari sekedar wacana menuju proses pewujudan, termasuk dalam proses yang sedang kita jalani kali ini dalam penyusunan UU Undang-Undang IKN. Dan tentunya walaupun semuanya itu didasari oleh pertimbangan teknis, namun keputusan maupun pemilihan lokasi itu adalah keputusan politis. Yang ingin nanti akan saya sajikan ini lebih dari sudut pandang pemerhati pembangunan perkotaan berkelanjutan dengan melihat berbagai aspek, bukan hanya lingkungan tetapi juga sosial ekonomi dan yang lainnya. Salah satu latar belakang yang bisa mendukung menjustify mengapa kita butuh pemindahan ibu kota ini adalah suatu kenyataan bahwa dunia ini semakin banyak di dunia ini penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan, baik di dunia maupun di Indonesia. Kita lihat ini persentasenya pada saat ini kurang lebih sama. Di dunia itu ada 56% penduduk dunia yang tinggal di kawasan perkotaan, di Indonesia pun demikian. Namun laju pertumbuhan urbanisasi di Indonesia ini lebih cepat, sehingga pada tahun 2045 diperkirakan 73% penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Dengan demikian bisa dibayangkan ibu-ibu bapak-bapak sekalian bahwa antara sekarang hingga nanti pada waktu Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan akan ada penambahan 82 juta penduduk perkotaan. Ini suatu jumlah yang tidak kecil, kurang lebih 8 kali penduduk Jakarta kalau kita hitung secara resmi. Jakarta hanya 10 juta ya. Ya, jadi padahal kenyataannya di lapangan itu lebih dari 10 juta. Nah, proses urbanisasi ini dari berbagai studi, baik yang diakibatkan oleh migrasi maupun reklasifikasi lahan dari lahan perdesaan menjadi lahan perkotaan, itu tidak bisa ditahan, tetapi bisa dikelola dan diarahkan. Nah, ini arahnya ke sana. Nah, latar belakang yang lain yang perlu kita jadikan pertimbangan adalah kenyataan bahwa urbanisasi di Indonesia ini kalah menyejahterakan dibanding dengan apa yang terjadi di negara tetangga kita. Jadi studi dari Bank Dunia, ada beberapa studi sebenarnya, tapi ini satu yang saya ambilkan dari kurun waktu 96 sampai 2016, itu setiap penambahan 1% tingkat urbanisasi di Indonesia hanya berkorelasi dengan peningkatan PDB per kapita 1,4%. Padahal di negara-negara Asia Pasifik itu 2,7%. Artinya apa? Artinya proses urbanisasi di negara-negara yang lainnya itu jauh lebih menyejahterakan dibanding apa yang terjadi di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat Cina jauh lebih menyejahterakan lagi gitu. Jadi apa yang salah dengan proses urbanisasi yang di Indonesia ini? Kenapa kalah menyejahterakan dengan apa yang terjadi di negara-negara tetangga kita? Nah, ternyata kalau dari berbagai studi yang ada, urbanisasi di Indonesia ini terlalu terpusat di Pulau Jawa pertama. Kemudian juga kota-kota kita ini tumbuh lebih cepat daripada kemampuan untuk merespons yang menyediakan kebutuhan warga, sehingga tidak ada model yang dapat dijadikan contoh bagi kota-kota Indonesia lainnya. Yang tentunya ada faktor-faktor lain juga. Sehingga dengan demikian, ya ini kita bisa lihat di statistik ini simulasi yang dilakukan oleh teman-teman di Unpad, ya, bahwa jika tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan antara sekarang hingga tahun 2045, maka proporsi penduduk Jawa dan luar Jawa itu kurang lebih sama. Jadi masih sangat terpusat di Pulau Jawa, gitu ya. Itu salah satu. Dan perhitungan lain ini menunjukkan proporsi kota dan desa, ya, kota dan non perkotaan. Ya, ini angka-angka ini memang kita tidak perlu membahas secara detail, tapi menunjukkan adanya pressure yang sangat besar, tekanan yang sangat besar untuk kita mencegah Pulau Jawa ini menjadi sebuah kota pulau, ya, pulau kota, ya, karena justru lahan-lahan subur itu ada di Pulau Jawa. Tadi Pak Asep menyebutkan di
luar di Kalimantan itu tidak subur, topsoilnya tipis sekali, sehingga kalau kita mengganti hilangnya lahan subur yang ada di Pulau Jawa ini dengan membuka misalnya food estate di Kalimantan atau di Papua dan sebagainya, itu sebuah ongkos yang besar. Padahal Pulau Jawa ini sangat subur, ya. Sehingga penting untuk dicegah Pulau Jawa ini berubah menjadi kota semua. Kita sudah melihat Kerawang, Klaten dan sebagainya yang daerah yang sangat subur sudah berubah dengan menjadi pabrik dan sebagainya, ya. Nah, inilah sebenarnya yang bisa menjadi basis untuk mengubah pola pembangunan kita atau paradigma pembangunan kita dari Jawa sentris atau bahkan Jakarta sentris ke Indonesia sentris dengan dengan memindahkan ibu kota, ya, ke luar Pulau Jawa. Tetapi ini ada tetapinya. Jadi kalau soal Jakarta yang sudah sangat padat itu sudah banyak dibahas, tapi saya ingin melihat. Nah, sebelum sampai ke tetapi, saya ingin melihat dulu ini. Jadi kami di ruang waktu melakukan content analysis terhadap komentar-komentar masyarakat di berbagai media elektronik terkait dengan pandangan pemindahan ibu kota ini. Nah, tentu ada yang menentang dan ada yang mendukung. Saya ingin menekankan pada yang mendukung di sini. Yang mendukung itu banyak sekali punya harapan bahwa dengan dipindahkannya di Kalimantan, maka perhatian terhadap pemerintah terhadap kerusakan lingkungan alam dapat perhatiannya lebih besar, ya, sehingga lebih bisa diatasi. Ini harapan masyarakatnya begitu. Demikian pula harapan masyarakat adalah IKN ini menjadi model kota yang berkelanjutan dan sebagainya. Jadi modelnya, jadi menjadi contoh bagi kota-kota Indonesia yang lain yang tadi pada awalnya saya katakan bahwa kita tidak punya contoh di Indonesia yang bagus seperti apa. Nah, dalam konteks berkelanjutan, kota yang berkelanjutan itu dimensinya tidak hanya lingkungan, tetapi juga dimensi sosial dan dimensi ekonomi, ya. Saya sepintas melihat di naskah akademis dan di RUU-nya, draft yang saya terima itu masih perhatiannya lebih pada lingkungan, walaupun lingkungan penting, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi ini perlu mendapat perhatian. Sudah banyak rujukan sebenarnya yang bisa diambil. Saya menyarankan untuk mengaitkannya dengan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang sebenarnya Indonesia sudah adopsi. Bahkan sudah ada perpresnya, perpres tahun nomor 59 tahun 2017 itu sangat terkait, sehingga kita bisa menjadi kota yang lebih sesuai dengan Sustainable Development Goals lah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu kalau diruntut-runtut, IKN ini bisa menjadi kota yang juga sekaligus mengedukasi dan juga kota yang menyehatkan dan sebagainya, ya. Itu ada detailnya tentunya saya tidak perlu mengelaborasi di sini, tetapi dengan mendorong di dalam undang-undang nantinya bahwa ini harus kota yang berkelanjutan sesuai dengan dimensi yang ada, dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, tentunya harapannya turunannya nanti detail-detailnya bisa dimasukkan. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa salah satu IKN ini bisa dijadikan salah satu upaya untuk mengubah paradigma pembangunan yang dari Jawa sentris ke Indonesia sentris. Tetapi itu tidak akan cukup kalau tidak diimbangi dengan langkah-langkah lain. Kalau hanya IKN saja itu tidak akan mampu mengubah itu, karena begitu kuatnya daya tarik dan juga Jawa sebagai pasar yang besar dan sebagainya secara ekonomi, sehingga akan terus tumbuh di sini. Nah, oleh karenanya di Bappenas sendiri sebenarnya sudah ada kebijakan perkotaan nasional yang perlu kemudian ditindaklanjuti, didorong untuk supaya seiring dengan IKN ini ada langkah-langkah lain oleh pemerintah untuk memperkuat pertumbuhan di luar Jawa, ya, yang sekarang sebenarnya sudah sangat terindikasi, tapi perlu strategi yang lebih jelas, gitu. Dan itu banyak sekali yang bisa dipelajari dari beberapa negara yang bisa dijadikan contoh, gitu, ya.
Jadi menyebarkan pembangunannya itu tidak kecil-kecilnya kemana-mana, tapi lebih terpusat tapi di luar Pulau Jawa, sehingga itu bisa menjadi pemicu bagi pertumbuhan yang lebih lanjut. Gitu. Terakhir, catatan penutup. Jadi pembangunan IKN yang baru di luar Pulau Jawa ini memang justified menurut saya pribadi dari sudut ilmu perkotaan, dan bisa, namun ini harus diupayakan supaya lebih menyejahterakan dan berkelanjutan di masa datang. Hal lain yang ingin saya sampaikan di sini adalah untuk mendapatkan hasil yang baik, setiap langkah harus didasari oleh pertimbangan serta tahapan-tahapan teknis yang matang. Harapan saya diharapkan pertimbangan politis tidak mengorbankan pertimbangan teknis. Of course akan ada pertimbangan politis, namun pertimbangan teknis ini tidak dikorbankan. Kemudian rasa kepemilikan atau sense of ownership perlu diperluas, sehingga ada diskusi-diskusi, ada komunikasi dengan berbagai stakeholders yang lain di luar pemerintah maupun legislatif ya. Sehingga nantinya kalau rasa kepemilikan terhadap IKN ini menjadi sudah lebih luas, harapannya kontribusinya juga menjadi lebih luas dan menjadi lebih terbuka. Tentunya yang terakhir ini satu hal yang penting sekali, tapi selalu kita katakan, tapi memang selalu sulit dilaksanakan, adalah koordinasi antar pemerintah, baik di dalam pemerintah pusat sendiri, Bappenas, PUPR, tata ruang dan sebagainya, maupun juga pusat dan daerah serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.